Sudah ada yang bosan liburan belum nih? Secara kan liburannya panjang banget. Nah, biar waktu senggangnya bermanfaat, yuk kita simak inspirasi dari seniman di berbagai belahan dunia. Come on, ikut Unyil keliling dunia dalam episode Seniman Dunia. Yuk kita kemon. Satu lagi nih, hasil karya seniman Eropa yang sudah diakui dunia. Produk kaca dan kristal moser dari Republik Ceko. Dah, cakep-cakep banget ini ya gelas-gelasnya. Mau banget ini ayah punya satu set di rumah. Ayo, Pok Ipe mau yang mana? Dah Nyil, ngagetin aja sih. Mau semuanya Nyil. Maaf Pok. Tahu nggak Pok? Ternyata pemerintah Indonesia juga pesan gelasnya di sini loh Pok. Tuh lihat, ada gambar Garuda di gelasnya. Nah iya ya, ada lambang negara kita itu, burung Garuda. Mantep banget ya Nyil. Bisa dibuka kagak ini? Yah, ngapain dibuka Pok? Pok mau pinjem Nyil buat minum di sini. Haus banget ini. Di ruangan ini terdapat 30 pekerja yang bertugas membentuk kaca dan kristal bohemian. Bahan kaca dan kristal terbuat dari campuran pasir silika, soda abu, potasium, dan lain-lain. Bakar campuran bahan di dalam tungku api bersuhu 1249 derajat Celcius. Wih, luar biasa panasnya. Menggunakan pipa besi ini, pekerja akan mengambil lelehan kaca di dalam tungku. Dengan sigap, mereka langsung membentuk kaca. Membuatnya secara berkelompok, terdiri dari 3 sampai 5 orang. Tahap pembentukan ini menggunakan alat berbahan kayu. Yap, kayu dipilih supaya tidak mengantarkan panas dari lelehan bahan kaca ini. Selain itu, kayu juga lebih tahan lama. Ini tahap yang paling Unyil suka, meniup lelehan bahan kaca. Seperti balon ya. Udara yang masuk ke dalam pipa akan dialirkan dan langsung mengembang. Wus. Tenang saja, produk kaca dari pabrik ini tidak menggunakan timbal. Jadi aman untuk tubuh om peniup kaca ini. Pembentukan kaca juga membutuhkan cetakan berbahan kayu ini. Ada cetakan kayu untuk vas ataupun gelas minum. Semakin besar bentuk kaca yang dihasilkan, semakin lama juga tahap pembentukannya. Untuk vas besar ini butuh waktu 5 menit. Sedangkan untuk gelas minum butuh waktu 1 menit saja. Masukkan produk kaca ke dalam mesin pendingin ini. Terdapat ban berjalan yang bergerak sangat pelan. Butuh waktu sekitar 2 sampai 5 jam pendinginan, tergantung besar atau kecilnya produk. Untuk gelas minum ini butuh waktu 2 jam saja. Setelah 2 jam, kaca-kaca ini akan dicek kualitasnya. Jangan sampai ada yang retak atau permukaan tidak halus. Kalau tidak bagus, langsung dipecahkan. Aduh, jangan marah-marah ya Mbak. Mengukir kaca memang dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Seperti Om Vladimir ini. Om Vladimir sedang mengukir bentuk harimau tuh. Om Vladimir, ukir wajah Unyil dong. Bisa nggak?
Tahap mengukir kaca diawali dengan menggambar di permukaan kaca atau kristal. Gambarnya menggunakan grafit. Motif gambarnya beragam, mulai dari binatang, tanaman, dan lain-lain. Oke, sekarang Unyil ajak ke tahap painting ya. Di tahap ini gilirannya Tante Horakova dan Cahlikova nih. Mereka berdua sedang melukis dan membubuhkan cairan emas dan platinum ke gelas. Emas 24 karat loh ini. Wow, ini gelas atau perhiasan ya? Masukkan gelas berlapis cairan emas dan platinum ke dalam oven bersuhu 500 derajat Celcius. Kurang lebih butuh waktu 4 jam. Setelah 4 jam, emas yang tertempel sudah terlihat kan? Wow, bagus banget ya. Setelah keluar dari oven, haluskan permukaan emas. Untuk produk besar seperti ini, penghalusan dilakukan secara manual. Sedangkan untuk produk kecil menggunakan mesin seperti ini. Wih, terlihat kan perbedaannya setelah dihaluskan? Permukaan emas langsung mengkilap. Silau men. Nyil, di mana sih tuh pabrik si Oska? Kayaknya kita udah sampai deh, Po. Tahu dari mana, Nyil? Emang Unyil bisa baca apa ya? Tulisan keriting-keriting begitu. Enggak juga sih, Po. Tapi Unyil lihat ada boneka Matryoshka raksasa tuh, Po. Tuh. Oh, iya ya. Ayo dah kita masuk. Empo mau ketemu sama si Metro-Metro itu tuh. Aduh, Matryoshka, Po. Matryoshka, bukan Metro. Iya, itu dah. Pabrik ini sudah 100 tahun di kota Semyon. Po Ipe tahu nggak kenapa namanya Semyon? Gini, Po. Semyon itu nama orang yang pertama kali bikin Matryoshka di kota ini. Nama panjangnya tuh Semyon Loskar, Po. Begitu ya. Pinter banget dah si Unyil. Iya Nyil, ini kayu apaan sih yang dipakai buat boneka Matri? Aduh, Matryoshka, Po. Dan kayu yang dipakai namanya lipa atau linden, Po. Jadi kayunya dibentuk tabung 30 cm dulu nih. Baru deh dilubangi pakai mesin ini. Namanya bolbanka, artinya kosong, Po. Wih, udah jago bahasa Rusia si Unyil. Nyil, ngomong-ngomong itu kayu apaan itu? Baru denger Mpok. Kayu ini tuh tumbuh di Rusia bagian utara, Po. Susah nih didapatnya. Dan harganya juga mahal. Emang kagak bisa diganti kayu jati? Apa kayu bakar begitu, Nyil? Ya, mana bisa, Po. Kayu ini dipakai kan karena lunak dan mudah dibentuk. Kalau kayu jati kan keras dan kuat banget. Oh, begitu ya? Lah terus, kalau udah berbentuk begitu diapain lagi, Nyil? Dioles-oles pakai ini nih. Wah, kayaknya Mpok tahu nih, Nyil. Ini kan adonan sagu, Nyil. Iya, Po. Adonan sagu ini ternyata bisa bikin kayu yang dioles jadi halus dan mengkilap. Nah, tunggu deh sampai kering dulu. Ulangi lagi sampai 3 kali. Dan diamkan semalaman. Baru deh bisa digambar. Nah, ini pasti pelukis-pelukisnya ya, Nyil? Di sini ada ratusan pelukis khusus Matryoshka, Po. Pertama, ada yang bertugas bikin kontur, melukis bagian wajah dan garis tangan aja. Terus ada yang melanjutkan melukis warna dasar. Ada kuning, merah, dan lainnya. Baru deh bikin bagian-bagian lain. Kayak kerudung dan hiasan bunga-bunga, Po. Aduh, Nyil. Akhirnya Empo lihat aslinya juga. Kagak cuma lihat lewat YouTube doang, Nyil. Lucu-lucu banget ya. Jadi gemes banget ini, Empo. Yah, pasti langsung borong deh nih. Lah iya, kagak ada di Jakarta, Nyil. Mayan dah buat oleh-oleh. Nemenin patung ondel-ondel di lemari Empo, Nyil. Kalau satu sih nggak apa-apa, Po. Iya, emang arti Matryoshka apaan sih, Nyil? Matryoshka itu bahasa Rusia, Po. Asal katanya Matryona, nama perempuan yang bertubuh gemuk khas orang Rusia. Lah terus ngapa bentuknya mesti kayak begitu sih, Nyil? Bentuk Matryoshka kayak gini memang yang tradisional, Po. Khas wanita Rusia dengan kerudung di kepalanya. Tapi sekarang sih bentuknya sudah banyak. Ada bentuk kartun, pemimpin negara, artis, hewan, dan bentuk unik lainnya. Yang bikin unik lagi nih, di dalam satu boneka kayu Matryoshka berisi beberapa boneka kecil lagi nih, Po. Ada yang isinya 4, 5,
6 sampai 7 yang terbanyak. Ukurannya juga beragam. Yang paling besar tuh bisa 1 meter gitu loh, Po. Kalau Empo mau beli, berapa duit harganya, Nyil? Yang paling murah sekitar 100 rubel aja, Po. Itu kira-kira Rp25.000. Si Unyil, yuk kita kemon. Wah, lucu ya. Ini dia yang namanya jam kukuk. Kalau jalan-jalan ke Eropa Barat, pasti teman-teman bakal sering ketemu sama jam antik ini. Soalnya jam ini berasal dari daerah bernama Black Forest di Jerman Selatan. Nah, untuk jam dengan tambahan bunyi suara burung atau jam kukuk ini pertama kali dibuat oleh Om Franz Ketterer tahun 1783. Yap, Om Franz Ketterer terinspirasi dengan jam dengan bunyi suara ayam jantan yang terdapat di Praha. Tapi Om Franz Ketterer mengganti suara jam dengan suara burung. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu dari pohon linden. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yuk. Wah, banyak sekali ya cetakannya. Ini merupakan cetakan untuk bingkai kayu jam kukuk. Sebagai penanda, semprot dengan pewarna seperti ini. Semprot, semprot. Sip, tinggal potong mengikuti tanda. Setiap hari sekitar 100 potong bingkai mampu mereka hasilkan loh. Untuk satu bingkai ukuran kecil, Om Gerhard butuh waktu 1 jam untuk memahat. Kalau bingkainya besar seperti ini, Om Gerhard butuh waktu 2 hari untuk memahat. Untuk menjadi satu set bingkai jam kukuk, kurang lebih ada sekitar 6-12 bagian. Seperti hiasan bunga dan burung seperti ini. Lucu ya, burungnya juga hasil pahatan loh. Wih, keren. Selain bingkai jam, siapkan juga rumah untuk burungnya. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Celupkan bagian rumah, hiasan, bingkai dan bagian jam berbahan kayu ke dalam pewarna khusus. Agar lebih natural, warna yang digunakan adalah coklat tua seperti ini. Beri cairan pernis untuk mengkilapkan dan menjaga warna tahan lama. Agar tambah menarik, lukis beberapa komponen jam kukuk. Dan jangan lupa, lukis burungnya juga ya. Imut-imut ya burungnya. Komponen lain dari jam kukuk adalah sistem mekanik. Yap, jam kukuk asli memang beroperasi dengan dijalankan oleh sistem mekanik, bukan baterai. Walaupun kini sudah banyak berkembang jam kukuk menggunakan baterai. Komponen lainnya adalah peluit. Satu jam kukuk terdapat 2 peluit. Udara yang masuk ke peluit akan menghasilkan bunyi burung. Kukuk. Peluit panjang akan menghasilkan bunyi kukuk rendah. Sedangkan peluit pendek akan menghasilkan bunyi kukuk yang panjang. Selain itu, ada juga bandul atau pendulum terbuat dari besi. Fungsinya sebagai pemberat. Ada 3 pemberat dengan tugasnya sendiri-sendiri. Untuk menjalankan jam, bunyi burung, dan mengeluarkan suara musik. Tidak semua jam kukuk terdapat musik box seperti ini loh. Biasanya musik box akan ditempel dengan kayu. Fungsi kayu ini sebagai pengantar suara. Pasang semua komponen dan jangan lupa untuk ornamen-ornamennya. Seiring perkembangan zaman, jam kukuk Black Forest pun semakin inovatif. Salah satunya jam kukuk yang satu ini nih. Pada jam kukuk ini terdapat panel surya yang tertempel di atap rumah. Panel surya ini akan mengubah cahaya dari lampu ruangan menjadi energi, lalu tersimpan di baterai. Sehingga baterai bisa menjalankan kincir air sebagai ornamen pada jam kukuk. Hebat banget kan? Wih, keren-keren ya balon udaranya. Ada bentuk es krim, hati, ada juga balon Darth Vader, si tokoh jahat dalam film Star Wars. Balon-balon raksasa ini hadir untuk meramaikan Festival Balon Udara Internasional. Pesertanya datang dari berbagai negara loh. Nah, buat teman-teman yang belum tahu seperti apa cara niup dan menerbangkan balon udara ini, Unyil kasih bocorannya deh.
Biar makin paham soal cara kerja balon udara, simak cerita Unyil ya. Balon udara terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, envelope yang merupakan bagian berbentuk balon. Burner atau alat untuk memanaskan udara. Serta basket atau keranjang yang merupakan pusat kendali balon udara. Lah, terus ini gimana cara terbangnya, Den? Ayo deh kita hidupin apinya, biar cepet. Pauga udah gak sabar nih. Tunggu. Gak bisa asal hidupin api, Pak. Supaya bisa terbang, panasin dulu nih udara di dalam balon dengan burner. Temperaturnya sekitar 100 derajat Celcius. Nah, setelah itu baru deh balon mengembang dan bergerak naik. Karena adanya dorongan dari udara yang tekanannya lebih tinggi. Balon udara akan memanfaatkan hembusan angin untuk bergerak secara horizontal, alias ke kanan, ke samping, ke depan, atau ke belakang. Sedangkan untuk mengatur ketinggian, bergantung pada besar kecilnya api pada burner. Nah, supaya bisa turun, kecilkan saja api pada burner. Maka tekanan udara dalam balon akan turun dan akan sama dengan suhu sekelilingnya. Gimana Pauga? Pak, Den. Pauga, Den Unyil, kemana? kok Pauga ditinggal, Den? Hah? Pauga mau ikut. Den Unyil. Wih, keren ya Nyil, pemandangan di kota Barcelona ini. Usro mau petik bunganya satu Asyik. Jangan Sro, di sini tuh nggak boleh metik bunga sembarangan. Udah deh, mendingan ikut Unyil aja yuk ke aerodrom. Emang balon ini bahannya apa sih Nyil? Karet juga kan kayak balon biasa? Iya sih, tapi nggak cuma karet, ada campuran plastiknya juga. Nah, perpaduan bahan plastik dan karet menjadikan balon udara ini tahan gesek, tahan aus, tahan terhadap bahan kimia ringan, dan juga lebih stabil pada suhu panas dan dingin. Semakin besar ukuran balon udara yang dibuat, semakin banyak juga muatan yang bisa dibawa terbang nantinya. Nah, kalau yang ini pasti lagi ngerapihin hasil jahitannya kan? Tinggal motongin pakai besi panas. Widih, gampang banget. Nah, sekarang kita buat keranjangnya nih, Sro. Kapasitas muatannya mulai dari 2 orang sampai 24 orang. Ada keranjang untuk penumpang berdiri dan ada juga nih yang lebih nyaman. Lengkap sama tempat duduk dan tali pengamannya. Rotan yang dipakai di sini tuh memang sama kayak rotan Kalimantan, Sro. Ringan dan tahan lama. Biasanya rotan direndam dulu selama 1 jam sampai lentur dan mudah dibentuk. Setelah itu baru deh dipilih sesuai besaran diameternya. Lalu dijalin membentuk keranjang. Gitu, Sro. Emang kuat Nyil pakai rotan Ya doang? enggak lah, tetap pakai besi juga, Sro, buat rangkanya. Oh iya, Sro. Untuk keranjang ukuran 2 orang ini, pengerjaannya bisa sampai berhari-hari, Sro. Harus ekstra sabar dan teliti, biar nggak salah. Iya nih Nyil, nggak boleh sembarangan. Mesti dipasang tali temali juga buat ngikat ke balonnya nanti. Terus biar aman, pinggiran keranjangnya juga harus dijahit rapi. Waduh, ribet amat ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Sekarang kita lihat cara buat burnernya, Yusro. Hah? Apaan nih Nyil? Ini fungsinya untuk memanaskan udara di dalam envelope atau balon udaranya nanti. Biar tekanan udara di dalam balonnya bisa diatur untuk mengendalikan ketinggian terbangnya. Bahannya dari aluminium ya Nyil? Iya, betul banget tuh, Sro. Biar kuat dan tahan panas. Jumlah pemakaian burner ini tergantung kebutuhan sih. Untuk muatan ringan dengan kecepatan rendah, ya cukup pakai 1 burner saja. Tapi kalau mau bawa muatan berat dan menjelajah dengan kecepatan tinggi, ya harus pakai 2 atau 3 burner. Wah, ini bahan bakarnya ya Nyil? Pakai bensin apa solar nih? Pakai gas propen biar ringan. Nah, gas propen itu juga mudah sekali terbakar. Makanya tabungnya
harus dipakaikan pelapis seperti ini. Jadi kan lebih aman. Nah tuh paket balon udaranya siap dikirim ke pemesan deh. Oke deh, sampai di sini dulu ya keliling dunianya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah. Besok kita belajar bersama lagi hanya di laptop si Unyil Trans 7. Sampai jumpa.